Selamat pagi kepada para warga masyarakat RW 02. Kami dari wilayah mengadakan pensemprotan untuk menjaga kesehatan di lingkungan wilayah RW 02. Sekali lagi saya peringatkan untuk seluruh warga RW 02 untuk senantiasa menggunakan masker apabila keluar dari rumah untuk mencegah peredaran penularan virus corona dari bumi pertiwi Indonesia. Berarti kalau misalnya diundang tes, Ibu datang nggak atau takut? Takut. Kenapa takut, Bu? Takut, Ibu mendingan nggak denger. Mendingan nggak dengar? Iya. Kan jadi tahu Ibu positif atau negatif misalnya. Takut, makanya Ibu nggak berani kemana-mana, takut. Ada yang sampai push up? Berarti ini kalau ada Pak Lurah lewat dimarahin dong? Kita ini kan termasuk daerah yang density-nya cukup tinggi ya, terpadat. Konon katanya terpadat se-Asia Tenggara gitu. Ada lebih dari 5.100 orang yang tinggal di sini. Sebuah fakta menarik, dari kawasan terpadat justru sedikit sebaran virus corona. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Special Report dan dalam Special Report kali ini kami akan membahas tema yang menarik, yaitu bertahan di tengah pandemi. Seperti kita ketahui bahwa DKI Jakarta ternyata menyumbang angka yang paling besar, menjadi salah satu epicentrum dalam penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saya akan bacakan data per 31 Mei 2020, di mana DKI Jakarta terkonfirmasi terdapat 7.272 kasus dari 27.473 kasus di Indonesia. Dengan dua angka ini, maka DKI Jakarta menyumbang 25% dari data kasus positif yang ada di negeri ini. Pertanyaannya kemudian, bagaimana menerapkan kebijakan di sebuah kawasan yang padat penduduk? Salah satunya di kawasan Tambora, Jakarta Barat yang disebut sebagai kawasan terpadat se-Asia Tenggara. Untuk itu, saya Afiani Malik dan rekan saya Iqbal Himawan akan mengulasnya lebih jauh di Special Report kali ini. Salah satu instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak merebaknya pandemi COVID-19 adalah melakukan physical distancing atau jaga jarak. Nah, tapi kalau di Tambora ini, ya rasa-rasanya agak susah dilakukan. Karena dalam 1 meter persegi saja, itu dihuni oleh 4 orang. Dan kerumunan adalah hal yang biasa terjadi di sini, bahkan mereka kadang kalau tidur harus bergantian begitu. Meski demikian, warga tetap mencoba untuk melakukan himbauan pemerintah seperti menggunakan masker ya, tapi tidak maksimal dengan kondisi yang seperti itu. Contohnya di RW 8 ini saja, itu adalah RW yang terpadat di Kecamatan Tambora. Ada lebih dari 5.100 orang yang tinggal di sini. Ya, bisa dibayangkan seperti apa melakukan himbauan physical distancing yang tentu saja tidak ideal jika sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Secara kasat mata, setidaknya ada 2 hal berbeda yang saya dapati di sini, yaitu warga yang umumnya menggunakan penutup masker dan sarana cuci tangan yang ditempatkan di beberapa sudut permukiman. Selebihnya tidak ada yang berbeda. Aktivitas warga juga berjalan seperti biasa. Ini RW 8 kan? Paling padat ya Pak, ada 5.000 lebih warga. Terus gimana caranya jaga jarak ya? Silakan Mas kalau mau lewat.
Jaga jaraknya gimana ya Pak? Kalau lebaran begini sepi loh Pak. Ini sepi Iya. termasuknya. Ya masalah pendatang udah sebagian pulang. Nah, ada sebagian pulang. Oke. Tapi kalau pas lagi kumpul-kumpul kayak gini nggak apa-apa, nggak pakai masker ya? Sebenarnya sih diomelin. Karena Sama orang lurahnya, ya kan. oh sempet. Jadi kalau Tatap lurah. Kalau nggak pakai masker. ada yang sampai push up, Iya, sama. berarti ini kalau ada Pak Lurah lewat dimarahin dong? Iya. Saya menemui Ibu Edah, warga RW 08 Kelurahan Kalianyar yang hidup di rumahnya dengan 20 orang. Setiap hari, ia harus berbagi ruangan dengan 8 kepala keluarga yang tidak lain adalah anggota keluarga besarnya. Menjaga jarak sosial menjadi hal yang muskil bagi ibu dari 3 orang anak ini. Nah kalau untuk coronanya sendiri, ada kekhawatiran nggak sih Bu? Karena kan Ada sih. disuruh buat jaga jarak. Iya. Nah kalau di Tambora tadi kita lihat di luar Iya, kan banyak, Pak. banyak banget. Susah, Pak. Pada diomongin pada susah. Kita diomongin sudah pisan tak ada lagi gitu. Anak-anak kecilnya juga banyak di sini. Sehari-harinya ya pagi sampai siang di depan aja duduk, kalau enggak kita ke pasar gitu. Dari pasar ya kita duduk lagi. Kondisi serupa juga dialami oleh Ibu Uum yang tinggal berdesakan dengan 20 orang dalam satu rumah. Bu Uum, dengan Bu Uum, saya Iqbal Bu, dari Metro TV. Mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh Bu? Boleh ya Bu ya? Oke. Ibu katanya satu rumah ada 20 orang. Iya, Beneran Bu? benar. Kalau sehari-hari biasanya berarti berapa orang total satu rumah? Sama lah, orang pada diam di sini semua. Ayo, boleh. Boleh ya? Tapi saya di atas. Di atas. Sedikit aja Bu yang bisa dilihat aja. Saya ngisi atas, yang bawah anak. Iya, nggak apa-apa naik deh. Iya, habis yang bawah, nah. Iya. Iya, masuk udah nggak usah dibuka. Panas. Iya. Nggak ada, kosong semua. Nah, ini anak saya, ini saya. Kok sepi Bu, bukannya harus tetap di rumah ya? Baru pada keluar itu. Baru pada keluar. Tapi biasanya Tadinya kan di itu rame di apa sih namanya? Di SDI, sekolah SDI. Ada kontrolan apa sih, corona apa ya? Terus pada ke situ kayak ke depan kumpul. Biasanya pada masing-masing di dalam. biasanya tadi ada rapid test, jadi pada ke sana. Iya. Kalau gejala corona itu kenapa Bu? Gejala corona? Tahu nggak? Nggak tahu. Bu taunya cuma corona. Iya. Berbahaya gitu. Iya, tapi saya kalau ke pasar nggak ketinggalan gini, takut. Pakai masker. Iya. Kenapa Bu kok pakai masker? Harus pakai. Kan disuruhnya di pasar juga kalau nggak pakai masker nggak boleh belanja. Oke. Bu, berarti kalau misalnya diundang tes, Ibu datang nggak atau takut? Takut. Kenapa takut Bu? Takut, Ibu mendingan nggak denger. Mendingan nggak dengar. Iya. Kan jadi tahu Ibu positif atau negatif misalnya. Takut, makanya Ibu nggak berani kemana-mana, takut. Physical distancing ini kan sulit karena kan satu rumah tuh isinya bisa 3 kepala keluarga, 4 kepala keluarga, ukuran 3 kali 5. Pemirsa, sebuah fakta yang menarik dari Tambora, tepatnya di Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Saya akan bacakan kembali data 31 Mei 2020. Ternyata di kawasan yang disebut sebagai kawasan terpadat di Asia Tenggara ini, penyebaran kasus COVID-nya kurang lebih hanya 43 kasus per tanggal 31 Mei 2020. Lebih rincinya, terdapat kasus ODP 27 kasus, kemudian PDP 8 kasus, dan kasus positifnya hanya 8 kasus. Seperti apa dan mengapa di kawasan yang begitu padat penduduk ini terdapat hanya total 43 kasus saja? Dan seperti apa protokol kesehatan yang dijalankan di kawasan ini?
Nah, bagi Anda yang mungkin belum pernah melihat lebih dekat, seperti apa sih kawasan Kalianyar di wilayah Tambora, Jakarta Barat, seperti ini kurang lebih kepadatan penduduknya. Berikut adalah cuplikan-cuplikan foto yang akan kami sajikan, di mana jumlah penduduk Kelurahan Kalianyar mencapai 30.000 orang. Sementara luas wilayahnya adalah 0,32 km persegi. 90.000 dan 0,32 km persegi. Kepadatan Provinsi DKI Jakarta saja 15.900 jiwa. Di mana per kilometer perseginya dibandingkan dengan data yang saya sampaikan sebelumnya, maka bisa dikatakan Kalianyar 5 kali lipat lebih padat dibandingkan dengan rata-rata wilayah di DKI Jakarta. Sejak ada informasi bahwa ada sejumlah warga yang dinyatakan positif COVID-19 usai mengikuti sholat tarawih berjamaah di Kecamatan Tambora. Sejumlah langkah antisipasi pun dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas lagi. Di antaranya beberapa kali dilakukan tes, baik itu swab test maupun rapid test. Nah, salah satunya hari ini akan diadakan rapid test. Akan ada 200 warga Tambora yang nanti hari ini dites dan diprioritaskan mereka yang merupakan manula karena berisiko paling tinggi. Rapid test dinilai banyak kalangan sebagai metode penjaringan data yang sangat diperlukan. Melalui data inilah, pemerintah bisa melakukan pemetaan sehingga bisa mengambil langkah lanjutan yang diperlukan. Termasuk di Kelurahan Kalianyar Tambora yang jumlah penduduknya paling padat. Ya, jadi sebelum melakukan rapid test, ini ada screening awal. Diperiksa dulu ya, Mbak, suhu badannya? Iya. Oke. 37,5 ya, Pak. 75. Jadi sebelum di rapid, ini juga menerapkan physical distancing juga ya. Cek dulu suhunya. Dicek dulu suhunya, baru bisa masuk. Iya. Kalau misalnya ada yang ternyata di atas 38? Selama ini belum. Kalau misalnya ada, gimana? Kalau misalnya ada, prosedurnya? kita langsung penanganan di rapid. Langsung penanganan Ke ya? dokter aja. Langsung ke dokter di sana, Iya. sudah standby berarti ya? Iya. Rapid test dilakukan untuk bisa memberikan gambaran potensi penyebaran COVID-19 di kawasan ini. Ya, tadi dari hasil keterangan beberapa warga yang ada di sini, mereka ada yang mengikuti tes lebih dari 1 kali. Kalau kita melihat, Tambora ini memang salah satu kawasan terpadat di Jakarta. Dan mungkin ini juga menjadi alasan untuk diadakannya swab test maupun rapid test untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di sekitar wilayah ini. Dari jatah 200 alat yang disiapkan, rapid test di Kalianyar ini ditujukan untuk warga usia 50 tahun ke atas. Sebab mereka dinilai sebagai pihak yang paling rentan imunitasnya. Ibu Edah misalnya, lantaran usianya belum 50 tahun, namanya tidak tercantum dalam daftar prioritas peserta tes. Namun siang itu, ia tetap datang untuk meminta vitamin untuk suplemen tubuh. Rapid test memang menjadi persoalan tersendiri di kawasan Tambora. Dari obrolan dengan beberapa warga, umumnya mereka enggan melakukan tes lantaran takut dan khawatir mengetahui hasilnya. Saya mau ikut juga takut. Kenapa takut, Bu? Takut kena penyakitnya, tentunya dibawa aja. Oh, oke. Ya. Takut kena penyakit, maksudnya takut positif. Iya gitu, sudah banyak yang dites, tentunya dibawa gitu. Makanya di rumah pada takutnya begitu. Di rumah, tapi bukannya lebih baik kalau tahu, Bu? Iya sih, cuman disuruhnya pada nggak mau, Pak. Banyak rapid test kayak gini, Ibu gimana? Agak ngeri juga sih, Pak, agak-agak takut gitu. Padatnya penduduk di Kelurahan Kalianyar sedikit banyak juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Lurah Kalianyar. Iya. Penting nggak sih diadakannya rapid test? Penting banget. Jadi kita ini kan termasuk daerah yang density-nya cukup tinggi ya, terpadat. Konon katanya terpadat se-Asia Tenggara gitu kan. Jadi salah satu antisipasi kita itu ya kalau ada yang ada kasus kan kita harus cepat penanganannya. Gitu. Jadi kalau ada rapid test gini, walaupun rapid test ini nggak menentukan positif atau negatif COVID-19 ya, tapi kan minimal
kita bisa lakukan mereka untuk cek lanjutan di puskes kecamatan. Khawatir nggak sih Pak warganya sebanyak itu terus tiba-tiba ada pandemi corona seperti ini? Khawatir Mas. Kalau ditanya khawatir pasti khawatir gitu kan. Tapi kalau takut nggak. Maksudnya kan saya selalu bilang ke warga gitu. Kita corona ini jangan ditakuti tapi kita waspada gitu. Karena ikuti arahan-arahan yang sudah ada dari pemerintah, dari ulama kita ikutin. Physical distancing ini kan sulit karena kan Masnya juga tahu kan di kita satu rumah tuh isinya bisa 3 kepala keluarga, 4 kepala keluarga, ukuran 3 kali 5 gitu kan, bisa isinya 15 orang sampai 20 orang. Kebayang satu positif kan 15 orang dalam satu rumah itu bisa positif gitu kan. Pak, ini kan Tambora tidak hanya warga asli. Banyak juga atau mungkin lebih banyak ya pendatang di sini. Monitor mereka ini gimana Pak? Karena mungkin ada kekhawatiran dari warga asli terhadap para pendatang ini. Kita ini kan sebagian besar kan home industry ya. Home industry, nah ini kan terus akhirnya home industry kan padat karya kan, banyak penduduk yang kerja di situ. Nah ini akhirnya mengundang juga pendatang juga masuk gitu kan. Nah ini sekali lagi kalau Masnya jalan-jalan sekitar pasti ada beberapa gang tulisannya lockdown gitu kan. Walaupun bukan lockdown gitu kan, maksudnya jalan ini tutup sementara. Jalan ini ada yang ya, buat lucu-lucuan gitu, maksudnya namanya ada yang lockdown, ada yang lockdown, ada yang macam-macam gitu kan. Jadi memang ini kesadaran masyarakat untuk membatasi wilayahnya dari orang yang nggak mereka kenal untuk masuk. Tapi kalau jalan-jalan utama ini kan nggak mungkin ditutup, gitu kan, yang sifatnya menghubungkan antara RW yang satu dengan RW yang lain itu kan nggak mungkin ditutup gitu. Tapi yang sifatnya udah cuman circle aja gitu kan, antar RT mereka udah sebagian kalau masih keliling-keliling yang kita itu sebagian udah ditutup-tutup tuh Mas. Pakai ini gitu kan, tujuannya ya untuk menghindari adanya pendatang-pendatang yang nggak kenal. Nah kalau yang sekarang kan pergub yang baru kan juga dari Pak Gubernur kan juga ada diberlakukan khusus kan untuk pendatang. Abangnya udah meninggal habis 7 hari, suami saya nyusul. Nyusul tiba-tiba itu demam. Terima kasih kepada warga masyarakat RW 02 yang sudah senantiasa memakai masker guna menjaga kesehatan kita semua dari penularan virus COVID-19. Apalagi kalau keluar Parno ketemu kita. Gimana kenapa Bu bisa Parno? Takut lah, takut ketular. Kalau udah sakit serem Pak. Kalau udah sakit serem. Iya lah, kita diisolasi. Kasihan anak. Ada teman atau kerabat mungkin yang terkena COVID-19? Nggak ada Pak di sini Pak disiplin. Di sini disiplin. Iya. Oke, tapi kalau himbauannya kan tetap jaga jarak ya. Iya, kan sama orang luar. Sama orang luar saya berani. Kita jaga jarak. Oke. Kalau keluarga sendiri mah ya enggak lah, bismillah enggak percaya. Tapi pada saat ada himbauan itu sempat, waduh gimana caranya gitu, sempat kepikiran kayak gitu nggak sih? Sempet lah Pak. Terus gimana waktu itu? Ya gimana ya? Klaimnya zero case, 0 gitu ya? Iya, siap. Itu dari mana Pak datanya? Dapat dari mana? Bisa ada... Kita dari data tingkat puskesmas yang di wilayah, juga di wilayah
juga zero, tidak ada yang ODP, PDP maupun yang positif. Itu di wilayah RW 02. Selanjutnya kita data juga pakai Go ID Jakarta, COVID Jakarta. Oke, kalau di RW ini sendiri pernah diadakan rapid test atau swab test mungkin Pak untuk ngecek? Kebetulan kemarin diadakan itu satu kelurahan sebanyak 200 orang. Nah, kebetulan dari RW 02 kemarin ada 24 orang. Kebetulan atau sebenarnya sih warga masyarakat kemarin juga banyak yang takut. Tapi setelah diadakan pengetesan, yang tes itu boleh pulang. Itu warga semuanya kebanyakan antusias. Oke, teman-teman pengurus juga terima kasih sudah dibolehin ikut. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya Pak ya. Amin. Dan semoga juga tetap semangat buat menyebarkan dan mensosialisasikan pesan-pesan supaya ini tidak terus meluas. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu tadi kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana proses penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 supaya tidak terus meluas. Nah, ini kita juga lihat langsung tadi bagaimana susahnya menerapkan prinsip physical distancing pada saat dalam satu rumah ditinggali oleh belasan, bahkan ada sampai 20 dan bahkan lebih orang yang berada di satu kawasan. Namun yaitu upaya yang bisa mereka lakukan, penyemprotan disinfektan, membagikan masker, mensosialisasikan pesan-pesan supaya penyebaran COVID-19 ini tidak terus meluas. Dari 9 RW yang terdapat di Kalianyar, RW 08 merupakan kawasan terpadat dengan penduduk mencapai 5.103 jiwa. Saat peliputan akhir Mei lalu, hanya 3 orang warga yang terpapar corona. Melalui sambungan telepon, saya berkesempatan berbincang dengan salah seorang warga yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. SZ baru saja kembali dari rumah sakit Wisma Atlet setelah divonis positif beberapa waktu lalu. Ibu, saya Iqbal, temannya Pak RW. Mau tanya Ibu, ini sekarang Ibu lagi isolasi mandiri ya? Gimana Bu, sehat? Sehat, alhamdulillah, di sana dijamin. Kalau boleh tahu, itu kan dikasih tahu ya pada saat didiagnosis awalnya Ibu bisa kena corona ini gimana Bu waktu itu? Kan awalnya gini, suami itu dari Kemayoran sakit. Pas sakit itu masuk ke rumah sakit swasta. Itu belum diisolasi Pak. Udah gitu suami saya nungguin 3 hari. Abangnya udah meninggal habis 7 hari. Suami saya nyusul tiba-tiba itu demam. Ibu Siti anak-anak negatif. Ibu Siti ini akhirnya baru keluar. Kalau Ibu Siti ini positif. Ibu siap-siap, nanti jam 9 saya hubungin datang ke puskesmas. Habis lohor, jam 1 saya dikirim ke Wisma. Pembatasan pergerakan orang keluar masuk kawasan RW juga diberlakukan di sini, salah satunya dengan pemalangan pintu masuk. Sudah ada positif itu jangan sampai ada lagi. Akhirnya kita kemarin ambil inisiatif yang renta-renta yang kita untuk rapid test kemarin. Termasuk saya juga ikut kemarin Pak. Yang susah itu Pak, physical distancing atau jaga jarak. Saya tidak bisa membayangkan. Betul. Di sini. Betul. Bagaimana cara masyarakat jaga jarak Pak? Jaga jarak paling kita lewat, ya kita kasih informasi aja. Jaga jarak, jangan sampai itu kalau memang pengen sehat gitu aja gitu. Tapi kita kalau untuk melarang seperti di komplek-komplek nggak bisa Pak. Karena kita yaitu terpadat penduduk. Seperti di contoh di turunan itu, tadinya kan ramai sekali Pak itu. Ya akhirnya kita tutup. Tuh tanjakan itu kan disuruh motor naik turun. Kita tutup palang dan juga di gang-gang seperti ini yang kira-kira luas kita tutup, kita kasih pintu sama satu RT itu kita prediksi 1 pintu. Habis bencana kebakaran di tengah corona. Waduh, rasanya pokoknya ya menyedihkan. Saya nggak kuat Pak.
Kebakaran masih menjadi momok bagi warga Tambora. Di tengah himpitan situasi pandemi, mereka kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. 19 Mei lalu, giliran kawasan permukiman Jembatan Besi 2 dilalap si jago merah. Sudah 9 hari sejak kebakaran melanda Kelurahan Jembatan Besi di Kecamatan Tambora. Dan sebagai gambaran, ini di sekitar saya ini adalah tadinya rumah-rumah penduduk yang sekarang sudah berubah menjadi puing-puing, reruntuhan bangunan. Dan tadi saya berkeliling ke sekitar wilayah ini, masih banyak warga yang berusaha untuk mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Meskipun kalau saya lihat sekilas, ya kecil kemungkinan masih ada barang-barang yang bisa dikumpulkan begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang korban, total ada 151 kepala keluarga yang menghuni wilayah ini. Ini artinya ada 444 jiwa yang merasakan dampak dari kebakaran yang terjadi 9 hari yang lalu. Nah, kalau untuk jumlah penduduk, memang Kelurahan Jembatan Besi ini terbanyak jika dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Tambora. Tapi kalau berbicara tentang kepadatan, ini adalah Kelurahan Kalianyar yang terpadat. Ya karena memang jumlah wilayahnya lebih sempit begitu. Nah, untuk memberikan Anda gambaran pemirsa, ini adalah lorong yang sehari-hari digunakan oleh warga. Kalau saya lewat seperti ini hanya cukup mungkin dilewati oleh 1 orang atau 2 orang secara berdesak-desakan. Ini adalah kondisi yang harus mereka hadapi sehari-hari, dan jarak antar rumah pun bisa dibilang tidak ada. Jadi bisa dibayangkan seperti apa padatnya warga sehari menjalani aktivitas di wilayah ini, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih belum berakhir. Kelurahan Jembatan Besi adalah kawasan ketiga terpadat di Kecamatan Tambora. Populasinya mencapai 36.000 jiwa dengan luas wilayah 0,5 kilometer persegi. Mas Cita adalah salah satu warga RT 13 RW 03 yang rumahnya turut terdampak terbakar. Api yang berasal dari bangunan depan rumahnya merembet hingga menghanguskan 11 kamar kontrakan miliknya. Sepanjang tinggal di wilayah ini, ia sudah mengalami 2 kali kebakaran. Dari 2 peristiwa itu, meluluh lantakan semua harta bendanya. Perempuan 50 tahun asal Serang, Banten ini lagi-lagi kehilangan tempat tinggal, sekaligus kontrakan yang ia rintis sejak tahun 1991. Yang kepikiran apa, Bu, sekarang? Ya begini, pengen bangun lagi. Pengen bangun lagi? Yang bisa diselamatkan apa kemarin, Bu? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Sama sekali? Iya, orang pada keluar dari rumah, apinya udah deket. Bagaimana Terus itu? barang berharga? Surat-surat? Surat-surat rumah mah ya alhamdulillah ada. Oke. Tapi lainnya ludes? Ludes, nggak ada. Semua juga nggak ada yang kebawa, yang ngontrak juga nggak ada yang kebawa. Semua kebakar ya? Kebakar, nggak ada satupun yang kebawa. Serem nggak sih, Bu, pas corona kayak gini, Bu? Aduh, bukan serem-serem lagi, ya udah corona kan ya, yang nggak bisa pada pulang, ya nggak ada kerjaan pada dikerein, udah gitu ditambah lagi kebakaran, ya bagaimana? Bertubi-tubi ya, Bu ya? Iya, berlipat-lipat kan. Tapi masih khawatir sama corona ini, karena kan belum selesai. Iya. Kenapa, Bu, tiba-tiba ingat apa? Kasih saya. Udah corona. Pada saat ngomong soal corona, Ibu tiba-tiba emosional. Kenapa, Ibu? Apa yang Ibu ingat? Sedih keadaan saya. Ya udah corona, ya rumahnya kebakaran. Jadi mau bangun juga nggak punya duit. Selain aja nggak punya, ya nggak kiraha ya saya dapat duit. Akibat kebakaran ini, lebih dari 151 keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Sebagian dari mereka kini tinggal sementara di rumah dinas Lurah Jembatan Besi. Lebaran habis bencana kebakaran di tengah corona. Waduh, rasanya pokoknya ya menyedihkan.
Saya nggak kuat, Pak. Kenapa Pak? Jadi emosional pada saat mendengar lebaran? Ya kalau masalah emosional itu kita istilahnya cuma ngadepin warga, Pak. Istilahnya masalah sebagian apa-apa kata saya sabar, ntar juga semua juga kebagian. Yang kepikiran apa Pak sehingga Bapak tiba-tiba merasa sedih gitu? Ya kita rasakan kayak beginilah Pak, pasar rumah nggak ada. Rumah nggak ada. Ya Cari kan? penghasilan juga. Cari penghasilan juga bagaimana? Kecamatan Tambora ada 11 kelurahan, tetapi kita sudah melakukan di Jembatan Besi, Kalianya, Pekojan, Angke kemarin. Penanganan pandemi COVID-19 di wilayah padat penduduk tentu menjadi tantangan tersendiri untuk menekan laju persebaran virus di tempat ini. Bahkan sejak badai pandemi melanda, aktivitas warga di sejumlah kelurahan di Tambora berjalan seperti biasa. Lorong-lorong gang masih tetap ramai disesaki warga menjalankan aktivitas sosial. Secara umum, sepenglihatan saya, keseharian warga Jembatan Besi masih biasa-biasa saja. Tidak ada perbedaan dengan kondisi sebelum masa pandemi. Ini apa? RW 9 ya Pak ya? Ini perbatasan Pak. Perbatasan RW 9. Sempat dengar yang tarawih itu? Itu di mana sih? Itu di 7 Pak. Khawatir nggak setelah dengar berita soal itu? Waspada saja, nggak perlu takut, nggak perlu resah, nggak perlu khawatir. Kita waspada dengan cara ikuti himbauan pemerintah, cuci tangan, kita lakukan penyemprotan dengan disinfektan, tetap pakai masker kalau bepergian keluar-keluar. Banyak yang nurut atau banyak yang bandel? 90% nurut. Oke, baik. Semoga mindsetnya seperti Mas semua ya di sini warga. Iya. Terima kasih. Siap, Mas. Sehat selalu. Kita bangun, Mas. Mindsetnya kita bangun. Sehat-sehat selalu. Jika menilik demografi wilayah Jembatan Besi, bisa dibilang mirip-mirip karakter wilayah di Kalianyar. Di setiap lorong jalan selalu ada kerumunan warga. Sekarang saya sedang berada di RW 9 di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora. Kalau kita lihat ya situasinya seperti ini. Warga keluar untuk berkumpul. Kalau dari pengamatan saya yang saya rasakan sih tidak jauh berbeda dengan situasi sebelum ada ketentuan PSBB. Artinya banyak warga yang beraktivitas, kemudian berkumpul, beberapa tidak menggunakan masker. Dan sebagai informasi, Jembatan Besi ini adalah salah satu kelurahan dengan jumlah penduduk yang terbanyak dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Tambora. Ada lebih dari 36.000 orang yang hidup tinggal di wilayah yang seluas hanya setengah kilometer persegi. Meski kasus positif di Tambora terus merangkak naik, namun persentasenya masih cenderung rendah dibandingkan wilayah lainnya. Terlebih dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Untuk mengetahui lebih dalam fenomena rendahnya sebaran kasus corona di Tambora, saya mendatangi Puskesmas Tambora di Jakarta Barat. Kami dari Kecamatan Tambora ada 11 kelurahan, tetapi dari data yang kami punya, kami perlu melakukan daerah yang padat. Kita sudah melakukan di Jembatan Besi, Kalianya, Pekojan, Angke kemarin. 4 kelurahan ya, berarti masih ada 7. Iya. Itu nanti apakah akan dites juga, Bu? Sebenarnya tanpa ada kegiatan rapid massal seperti ini, sejak awal kita ada kasus COVID, kami juga sudah menyeleksi kondisi wilayah kami. Kami kan mempunyai puskesmas kelurahan, dia yang bertanggung jawab secara kewilayahan. Dia melihat data itu ada kasus komorbid, jadi kasus-kasus siapa saja yang rentan. Nah itu sudah
diseleksi, diperiksa secara fisik, mungkin kadang juga kunjungan, kadang-kala juga ada orang yang stroke sudah tidak bisa bangun, kita sudah cari. Kemudian di mana dia memang suatu kelompok yang rentan, kita sudah lakukan swab, seperti itu. Ya. Nah ini di antara 11 ini, saya rasa 4 ini sudah bisa mewakili dari kepadatan yang ada. Yang positif ini memang banyak hal ya. Yang pertama pasti karena tertular dari yang positif yang lain. Cuma rata-rata kita nggak bisa tahu dia dapatnya dari mana. Ada dari luar wilayah, ada di tempat kerja, atau di wilayah kita sendiri, kita nggak tahu karena pergerakan orang, mobilitasnya kan kita nggak ngerti. Pada saat ini kan ditanya Bu, pada saat tracing kenapa mereka positif, hasilnya? Ada, jadi kalau kita bicara di setiap wilayah, kami membuat satu pohon kasus ya. Itu siapa yang pertama di wilayah itu kami ada, kemudian dia menularnya ke siapa itu ada. Jadi garis oh ini menular ke sini ada di dalam satu wilayah. Pemirsa, Tambora yang begitu padat memang sebuah fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Anda juga tadi sudah menyaksikan liputan yang dilakukan oleh rekan saya Iqbal Himawan. Persis yang Anda lihat, terlihat rumah yang saling berhimpitan, masyarakat dan warga yang terus berinteraksi, bahkan bisa dikatakan tidak melakukan protokol kesehatan. Nah, untuk lebih jauhnya saya masih penasaran bagaimana bisa kawasan sepadat ini ternyata memiliki angka positif yang kecil. Saya langsung akan menghubungi Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, yaitu Profesor Amin Subandrio. Prof. Amin, bagaimana analisa Anda lebih jauh tentang fenomena yang ada di Tambora ini, di mana bisa dikatakan penduduknya super padat, tapi ternyata kasus corona di sana bisa dikatakan relatif kecil? Angka positif tinggi atau rendah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, manusianya, yang kedua virusnya, ketiga lingkungannya, dan keempat tentu ada faktor lain, misalnya pergerakan manusianya. Kalau kita lihat satu persatu, lingkungannya tadi sudah digambarkan, lingkungannya padat. Jadi orang berpikir akan ada physical contact yang lebih tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain. Tapi ada faktor lain, walaupun kontak fisiknya tinggi, tapi kalau virusnya tidak ada, juga tidak ada yang ditularkan kan. Virusnya dari mana masuknya? Nah, itu tidak berterbangan sendiri, tapi dibawa oleh manusia. Nah, kita mesti lihat juga pergerakan manusia dari dan ke Tambora itu seberapa intens. Apakah daerah sekelilingnya juga termasuk daerah yang red zone misalnya, sehingga kontak antara orang di Tambora dengan sekelilingnya itu juga tinggi. Jadi juga harus diperhatikan. Lalu Prof, sejauh ini menurut Anda, angka dan juga data yang ada, apakah bisa dipercaya dan bisa dikatakan menggambarkan kenyataan yang ada di Tambora? Tergantung alat yang dipakai untuk mengukur seberapa sensitif kitnya itu, kemudian seberapa besar jumlah orang yang diambil. Apakah memang populasi keseluruhannya, ataukah diambil contoh perwakilan dari penduduk ke situ, dan kalau itu diambil contohnya saja, artinya hanya sebagian kecil, kan tadi jumlah penduduknya ada 90 sekian ribu kan, diambil misalnya cuma 10%. Nah, apakah yang 10% itu distribusinya juga mewakili keseluruhan penduduk di situ? Lalu Prof, apakah situasi di Tambora ini bisa dikategorikan dengan herd immunity, Prof? Sebenarnya yang selama ini kita bahas sebagai herd immunity itu ya seperti itu contohnya. Jadi mereka yang tidak sengaja pernah terpapar, kemudian menimbulkan kekebalan. Lebih dari 70% orang di lingkungan itu punya kekebalan terhadap virus corona. Jadi secara lokal di situ tidak ada penularan, tidak ada rantai penularan. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya, Profesor Amin Subandrio.
Nah, pemirsa, memang fakta kecilnya angka penyebaran COVID-19 di kawasan Tambora patut kita syukuri. Tapi jangan sampai membuat kita lengah. Kita tetap harus waspada dan yang penting dilakukan adalah tes massal, di mana semakin banyak penduduk yang dites, maka angkanya semakin representatif. Angka dan data ini bisa digunakan oleh pemerintah dan juga semua pihak untuk mengambil kebijakan yang perlu untuk diambil demi menuju kenormalan yang baru. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Fir Malik undur diri. Kita akan jumpa lagi di Special Report berikutnya. Selamat malam. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.